Maaf ya. Aku nggak lihat kamu tadi. Iya banget. 3 tahun menikah. Aku udah berusaha banget jadi istri yang baik, menantu yang baik. Selalu tampil untuk suami yang suka cewek kalem. Tapi ujung-ujungnya, siapa yang peduli padaku sebenarnya? Kanker rongga hidung stadium akhir terdeteksi. Perkiraan sisa hidup 1-3 bulan. Luangkan lebih banyak waktu dengan keluarga. Tapi, aku bisa hubungi siapa dari keluargaku? MAH. Jangan panggil mama. Kamu mau siram aku air panas? Kerja sedikit saja sudah mengeluh. Kamu motot nikah sama Pak Arman, bikin dia 3 tahun gak pulang. Harusnya kamu diusir. Pernikahan bisnis saja. Sadar diri sama posisimu. Tidak tahu diri. Bukan tanggung jawab keluarga lagi. Jangan kembali jika gagal dapat investasi Arman. MAH, aku di rumah sakit. Jangan pulang kalau gagal investasi Arman. Bahkan tak datang ke pemakaman Dodo. Kamu itu. Mama baru 3 hari nggak ketemu kok udah lupa sama aku. Dewi Prameswari, kamu nggak menghargai aku sebagai ibu mertua, ya? Berani sekali pakai baju seperti ini ke pemakaman Dodo. Mama angkat, tenang dulu ya. Dewi Prameswari, kamu sengaja sekali. Dodo memang tidak dekat. Tapi jangan buat mama angkat marah seperti ini. Kenapa aku harus akrab sama seekor anjing sih? Apa kamu mau aku pakai baju duka buat anjing juga? Bisa dikira aku berduka karena keluarga meninggal. Keterlaluan, kamu doain aku mati ya. Sudah 3 tahun menikah. Aku alergi bulu anjing, tapi kenapa tetap dibiarin masuk ke kamar? Kamu maunya fotoku digantung di sini, ya? Gitu. Mama angkat bilang kelakuan sopanmu cuma pura-pura. Sifat aslimu terlihat. Usir dia. Usir saja dia. Bunuh aku. Biar kamu bisa jadi nyonya Arman, ya? Apa yang aku bilang tadi salah? Memang dari dulu kamu maksa-maksa nempel sama Pak Arman, kamu itu udah seharusnya mati dari dulu. Iya, benar aku memang mau mati tapi aku juga nggak bakal biarin kalian hidup enak. Sebelum aku mati, aku harus bunuh kamu dulu. Kamu. Foto Dodo pecah. Ini semua gara-gara dia mama angkat. Dewi Prameswari, cepat berlutut. Kenapa aku harus nurut sama kamu? Mama angkat itu nyonya utama Arman, dia itu orang tua kamu, dia mau menegur kamu perlu alasan juga? Oke deh, mumpung semua orang lagi ngumpul hari ini. Aku bakal jelasin semuanya di sini. Tiga tahun aku menikah masuk ke keluarga ini, setiap hari ngurus ibu mertua, bahkan harus masakin buat anjing soalnya dia bilang anjing kesayangannya gak suka makanan buatan Art. Terus katanya lagi pakaian harus dicuci tangan pas musim dingin, tanganku sampai pecah-pecah kena air dingin, bahkan tengah malam aku harus rajut sweater buat anjing. Ayo, semua lihat di tanganku ini. Ada bekas luka masak, bekas luka karena dingin. Setiap hari mau ajari aturan, kamu pikir kamu siapa? Ratu segala ratu? Oh iya, ngomongin anjing sendiri dipanggil sayang, dipanggil anak, dipanggil putra, ternyata kamu itu ratu anjingnya. Waduh, pantat anjing kebakaran tuh.
Gak usah, terima kasih, itu hadiah buat kamu. Seseorang, ambil alat hukuman keluarga. Alat hukuman sudah siap, Nyonya. Hari ini aku bakal kasih pelajaran buat kamu, perempuan murahan. Apakah kamu mau berlutut atau tidak? Aku takkan tunduk padamu. Pukul dia sampai nurut. Cepat. Berhenti. Ribut apa ini? Pak Arman. Pak Arman, aduh. Orang yang gak tahu bisa-bisa ngira aku lagi manggil suamiku sendiri. Loh. Inilah dia orang yang udah lama aku taksir diam-diam tapi udah nikah 3 tahun, baru ketemu 3 kali suamiku. Bukannya ini suami yang setahun pun gak pernah aku lihat ya? Sudah lama. Aku sampai lupa wajahmu kayak gimana. Dewi Prameswari. Mengapa bajumu begitu? Kenapa? Gak suka gaya cewek polos ala bunga putih itu? Gak nyaman ya? Aku kasih tahu, cuek aja sama gaya si bunga putih itu. Aku suka tampil berani dan ceria begini. Pak Arman, ajarin perempuan ini dong. Dulu manis, sekarang kelewatan, mau minjek kepala aku. Udah cukup. Bicaranya di rumah aja. Kamu, Tubuhku nggak sehat, jangan diingatkan terus. Aku nggak mau mati. Wah, mulutmu pedes banget kena batunya, kan? Ada apa sih? Ngomong langsung aja. Kalau enggak sekarang takutnya ketemu kamu lagi setahun lagi baru ketemu. Dewi Prameswari. Makasih masih ingat namaku. Oh iya, ibu mertua Dewi tercinta dulu kan ibu. Selalu bilang aku ini ayam betina yang gak bisa bertelur. Pas lagi rame-rame gini. Aku sekalian aja jujur deh. Masalahnya itu anak ibu yang gak bisa. Anak lo gak bisa. Lo. Gue udah mau mati nih, cinta harga diri. Biarkan saja mereka. lah. Kenapa sih dia begitu? Mana ada orang buat pemakaman anjing? Ya juga sih. Cepat pergi. Dewi Prameswari. Dewi. Kenapa Dewi jadi berubah banget? Gue udah mau mati baru sekarang peduli sama gue. Buat apa juga? Gesek kartu. Gesek kartu. Suka yang mana nih? Mau semuanya. Gesek kartu. Semua juga udah mau mati, kalau nggak bikin Pak Arman bangkrut gue nggak puas banget. Gue duluan. Ibu, saya dulu. Saya duluan kok. Saya memang mau bayar duluan, kenapa sih? Lagi buru-buru reinkarnasi apa? Kamu benar. Aku sebentar lagi bakal mati. Lagi buru-buru reinkarnasi nih. Berapa harga toko ini? 500 miliar. Aku beli. Orang itu, keluarkan dari sini. Keluarkan dari sini. Gila banget, cewek boros kayak gini, bisa habisin duit segitu banyak. Arman, dengerin aku deh, mending kamu cepat-cepat cerai sama dia. Nikahin aja Rika, kan enak. Udah cukup. Emang aku gak mampu biayain istri sendiri? Mama juga ya. Dia itu istri aku, bukan pembantu di rumah kita. Cerai aja kalau nggak mau urus aku.
Dewi, udah jam berapa? Kok belum pulang masak? Mau aku lapar? Gue udah nggak mau ngurusin lagi. Cari 10 cowok kekar, semua tipe ada. Klub eksklusif. Cowok kekar. Dewi Prameswari, mau mati ya lo? Di sini tuh mahal banget. Tahu, mau ngabisin semua tabungan lo? Kamu bener juga. Aku bentar lagi mau mati. Ih, amit-amit. Kamu itu seneng banget sampai mau mati, ya? Bukan cuma itu, kamu juga pesan 10 model cowok. Selamat malam, kakak-kakak. Selamat datang. Rekan Susi. Aku 5, kamu 5, pilih aja sesukamu. Aku kan jomblo tapi kamu udah punya suami seriusan. Santai aja kali. Suamiku gak boleh. Hanya beberapa hari lagi. Masih aja gak ngizinin aku nikmatin hidup sama pasangan. Laki-laki itu emang siapa sih? Ayo dong kamu 6, aku 4. Kamu yang paling ganteng, aku pilih kamu deh. Dewi Prameswari. Udah puas? Puas banget. Turunin aku. Turunin aku. Yang paling ganteng. Udah dipilih orang. Lepasin aku. Dewi Prameswari, udah cukup deh kamu. Dengerin suara ini kok mirip banget sama suamiku yang jarang di rumah itu. Akhirnya kamu kenal aku juga. Pak Arman. Minggir dulu, jangan halangin aku cari cowok-cowok muda. Kamu parah sih. Di depan aku mau main serem segala. Mau ya udah. Kamu gak bisa, masa gak boleh orang lain cari bahagia juga. Bahagia ya? Ngapain sih turunin aku? Bangsat. Udah sadar belum? Aku sangat sadar. Aku ingin dilayani. Masih nyari juga?
Sudah menikah 3 tahun, belum dapat hatinya, bahkan tak pernah disentuh. Takut diketawain mati. Gak boleh aku cari. Kamu aja yang ganti. Beneran bisa tidur sama Pak Arman, mau mati. Tapi ternyata gak seenak itu juga sih. Dewi Prameswari, baru semalam kamu udah habisin aku pagi. Ini langsung pergi gitu aja, sebenarnya kamu maunya apa sih? Kamu gak jago. Coba sekali aja udah gak mau lagi. Aku gak jago. Ternyata gak bisa juga, padahal keren. Tanda tangan aja, urusan ranjang selesai. Jangan ganggu aku. Apa maksudmu? Dewi Prameswari, coba kamu ulangi lagi. Cerai. Apa kamu menyembunyikan sesuatu? Ini lagi trik apaan sih lo? Kenapa emangnya baru semalam aja kok? Jangan-jangan lo nggak rela ya? Lo ada masalah ya? Sembunyiin sesuatu dari aku. Gue cuma udah bosen aja. Bosen? Dewi Prameswari. Dewi Prameswari. Lo telat. Aku datang tepat waktu kok. Tepat waktu itu telat. Harus datang 10 menit lebih awal ke kantor. Lo nggak nurut ya? Aku udah minta es americano kental sama sandwich ayam pedas. Lo belum mati kan, cepetan sana beliin sarapan buat gue. 3 tahun lo gue peras udah mau mati juga, siapa juga yang masih mau manjain lo. Bawa sarapan, bayar dulu dong, gue catat utangnya lo udah setengah tahun sarapan makan siang total 7.800.000 bayar utangnya. Gak mau kerja lagi. Apa lo tiap hari cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, makan banyak kerja dikit nindas. Karyawan utang gak dibayar, sini semua lihat nih Menir Fajar utang gak dibayar. Lebih baik jangan kerja di sini lagi kalau bikin Pak Arman marah. Pak Arman katanya sudah 3 tahun gak ke kantor. Pak Arman. Pak Arman. Halo, Pak Arman. Kamu kurang tidur, ya? Gak rugi kok ngejar ke kantor. Pak Arman itu asisten yang datang dari kantor kita. Dia nggak nurut, nanti diajarin. Mas Arman, kok kamu datang ke sini? Mas Arman, kok kamu datang ke sini? Kamu sengaja datang buat ikut acara desain baruku ya? Saya jadi terharu. Pak Arman ada urusan, duduk dulu. Mas Arman. Dari dulu katanya Ibu Rika itu istri presiden direktur. Benar juga, ya? Aku bilang aku istri presdir. Kamu percaya nggak? Kamu? Istri presdir, ya? Kamu istri presdir? 10 menit lagi ke ruang rapat untuk konferensi peluncuran. Siapin semuanya. Ini desain baruku untuk musim ini. Desain Ibu Rika buat produk baru kita musim ini bisa jadi nomor 1 lagi. Ayo tepuk tangan. Kenapa kamu gak tepuk tangan? Gak suka ya? Mengapa aku harus tepuk tangan untuk karyamu? Kamu ngomong apa sih? Kamu cuma asisten kecil aja. Aku gak butuh pakai hasil kerjamu. Berani fitnah Ibu Rika?
Masih mau kerja di sini? Gak takut dimusuhi Pak Arman? Bisa di blacklist? Loh. Kalian yang nyolong hasil kerjaku, di laptopku ada semua buktinya. Kok, kalau kalian pelupa, aku nggak keberatan buat bantu kalian ingat lagi. Namaku jelas tertulis di sini, kan? Astaga, pantas aja dibilang karya Ibu Rika hari ini keren banget. Ternyata hasil nyontek, ya. Kamu diam. Kamu ngomong apa sih? Seluruh perusahaan ini milik Pak Arman, jadi milikku juga. Aku pakai hasil kerjamu karena kamu berharga. Apakah aku terlalu baik padamu? Apa yang aku katakan salah? Bukan cuma perusahaan, bahkan jadi nyonya utama Arman juga cuma bisa aku. Kamu itu siapa sih? Kamu. Bebaskan. Lepasin. Belum pernah lihat pelakor segila ini sebelumnya. Aku masih mau gampar kamu, itu pun udah bagus buat kamu. Pak Arman takkan biarkan kamu lolos. Kenapa? Kenapa? Pas banget. Pak Arman, kamu harus bela aku, ya. Cewek ini biang kerok. Jelaskan. Pak Arman, ini Dewi Prameswari. Pak, di kantor, dia nindas Ibu Rika. Terus, dia juga nyolong karya Ibu Rika. Bahkan mukulin Ibu Rika juga. Orang kayak gini di kantor nggak hormat sama atasan, suka semaunya sendiri. Menurut saya sih, pecat aja dia, Pak. Benar, Dewi? Meneer Fajar sama Ibu Rika komplotan busuk. Biasanya aja suka nyolong hasil kerja keras kita. Ya udahlah, tapi Meneer Fajar pernah mau gangguin saya. Waktu saya tolak, malah mau balas dendam ke saya. Kamu bisa tahan, Pak? Apakah kamu ganggu? Lihat aja dia. Cuma suaminya aja yang matanya buta mau nikahin dia. Kamu pikir kamu selevel sama aku? Bercanda kali. Buta benar. Asisten Fadli, selidiki masalah ini. Kalau terbukti, blokir dia total. Ibu Rika? Tolong belain aku dong. Kamu? Bukannya kamu bilang kamu itu istrinya Pak Arman? Tolong belain aku dong. Seret dia keluar sekarang. Tunggu dulu. Kamu bilang Ibu Rika itu istri Presdir? Ibu Rika yang bilang, Pak. Pak Arman, Pak Arman. Ibu Rika istri? Siapa suami aku? Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Soalnya, kita kan nggak akrab. Ibu Rika itu bukan istri aku. Mulai hari ini, di perusahaan, siapapun yang berani melanggar aturan perusahaan, atau menjelek-jelekan nama orang lain, tidak akan kubiarkan. Mas Arman. Aku dibully 3 tahun tanpa ngeluh, malah kamu yang ngeluh duluan. Senang banget hari ini, teman. Jadi aku traktir ngopi sore bareng, ya? Asik. Gak nyangka dia bisa begitu. Dewi Prameswari keren banget hari ini. Pengen banget kasih pelajaran buat Meneer Fajar dan Ibu Rika. Betul ya? Saya juga puas. Jadi menurut kamu, Ibu Rika itu bukan istri Pak Arman. Terus siapa dong istri Pak Arman? Ya akulah. Pak Arman itu suami yang dulu nyakitin perasaan kamu. Dewi. Perempuan kurang ajar. Berani banget kamu sama aku, lagi minum obat apa? Berani nggak takut dipecat mama? Aku belum mukul kamu cukup keras tadi, ya? Kamu cuma bisa kerja di sini karena nama keluarga Arman. Sok banget, nanti aku suruh mama pecat kamu. Untung kamu ingat. Pekerjaan ini gampang, siapapun bisa. Pak Arman, Bu Dewi tadi nganterin sesuatu ke sini. Buat teh sore. Letakkan di sini. Iya, surat pengunduran diri. Masuk. Bu Dewi sudah beres-beres dan pergi.
lupa punya warisan keluarga yang bisa diteruskan. Malah kerja di grup Arman, jadi karyawan biasa. Kerja keras nggak kelihatan hasilnya. Kembalikan hak saya. Ngapain kamu di sini? Ini tuh grup Prameswari, bukan tempat sembarang orang bisa masuk seenaknya. Di sini untuk rapat saham. Semua pemegang saham grup Prameswari aku kenal, kecuali kamu. Cepat keluar. Aku Dewi Prameswari. Keluarga Prameswari. Oh, kamu toh. Tunggu sebentar, Direktur Rati udah pesan khusus, pokoknya kamu nggak boleh masuk ke dalam. Aku ini terlalu baik sampai semua orang merasa bisa nginjek kepala aku. Apa maksudmu? Kalian ngapain sih? Kalian mau ngapain? Sakit. Ayo jalan. Biar aku ketemu dulu sama ibu tiri dan ayah kandungku. Karena nggak ada yang keberatan jadi posisi general manager, aku terima aja ya. Nggak usah sungkan. Aku nggak setuju. Kenapa kamu datang ke sini? Mau apa kamu? Rapat pemegang saham, kan? Seluruh grup Prameswari saham paling banyak juga punyaku. Bener kan? Kamu sudah menikah, seperti air yang dibuang. Masih ingin harta keluarga Prameswari? Oke. Karena kamu sudah datang, serahin aja sahammu di sini. Warisan keluarga Prameswari ini dari kakekku, dan diberikan padaku. Kamu hanya menantu numpang, berani sekali memutarbalikkan fakta. Kamu. Prameswari. Mungkin kamu nggak suka dengarnya. Kalau tahu aku nggak suka, mending diam aja. Kamu anak kurang ajar. Kenapa ngomong gitu ke tante? Orang yang bikin mamaku meninggal karena stres, haruskah aku baik padanya? Ngomong apa? Selama bertahun-tahun ini baik di rumah maupun di kantor aku udah berkorban banyak. Tapi anak kurang ajar ini berani-beraninya ngomong kayak gitu ke aku bilang ya, mending aku mati aja. Hidup itu nggak gampang. Tapi mati sangat gampang. Sekali tebas langsung mati, ayo cepat. Apa maumu? Baru kena PHK, sekarang bisa balik jadi YM di grup Prameswari. Dewi, aku bukan mau menghina kamu. Jabatan YM itu bukan semudah itu didapat. Kamu terlalu meremehkan orang di sini. Lagian juga, posisi manajer umum ini penting banget, bukan cuma omongan aku aja. Kamu nggak bisa cuma gara-gara emosi anak kecil, terus merugiin kepentingan para direktur perusahaan besar, bener nggak? Iya kan. Lihat saja, Ibu Rati sudah lama di sini. Jelas lebih berpengalaman darimu. Bener banget, Ibu Ratih memang udah lama di perusahaan. Kelakuannya nggak benar. Menggelapkan dana miliaran rupiah. Apa buktimu? Ada bukti nggak? Rincian dana semuanya ada di sini. Ini semua beneran. Aduh Dewi Prameswari, kalau aku nggak bisa jadi manajer umum, emang kamu bisa? Belum lagi aku punya saham terbanyak di grup Prameswari lagian juga. Kalau nggak ada aku, keluarga Arman bakal mau investasi ke grup Prameswari. Grup Prameswari masih bisa bertahan jadi nomor 1 di industri. Toh kita juga belum resmi cerai, nama aku masih bisa kamu manfaatin. Udahlah, stop deh. Dengar ya, kita semua tahu kok keluarga Arman itu gak pernah nganggap kamu penting. Kamu sama Pak Arman tuh setidaknya 3 tahun jarang banget ketemu. Siapa tahu ya sebentar lagi kamu juga bakal diusir sama keluarga Arman. Dewi P. Kamu sendiri gimana? Kalau gitu nggak ada yang setuju. Ya udah, posisi manajer umum ini nggak usah ada yang pegang gitu aja, biarin aja. Perusahaan ini runtuh bareng sama aku, gini aja deh, aku telepon Pak Arman. Cabut investasinya. Kurang ajar kamu. Tidak bisa tarik dana. Iya. Jangan panik dulu, biarin dia telepon aja. Aku nggak percaya Pak Arman bakal nurut sama dia.
Ada yang berani nindas istri saya? Gimana rasanya? Kayaknya enak juga pakai nama orang berkuasa. Harusnya dari dulu gue coba. Sayang waktunya singkat. Belum sempat lihat wajah aslinya lebih lama. Kenapa dulu nggak mau ambil alih grup Prameswari? Sekarang tiba-tiba mau? Tanpa diundang, ngapain kesini? Gue mau bantuin lo? Lah. Lo tuh ya, gue nggak butuh lo berterima kasih. Lo juga nggak perlu pasang muka dingin gitu. Dong, nggak punya hati nurani, ya? Pak Arman. Sudah 3 tahun, lo nggak punya hati nurani. Sekarang malah tanya gue. Ada jamuan malam pribadi. Peninggalan ibumu. Ayo bareng. Gak takut masuk angin pakai baju terbuka begitu? Kenapa? Nggak sesuai sama gaya menantu keluarga Arman yang biasanya tertutup? Nggak suka ya? Tahan aja deh. Selama lo masih bisa kayak biasa, pura-pura nggak tahu aja. Sehari nggak nyindir, lo nggak bahagia ya? Ini siapa sih? Cantik banget. Kau dulu nggak pernah lihat dia? Kelihatannya mirip sama. Istri keluarga Arman yang katanya nggak disukai itu. Tapi yang itu biasanya bajunya sopan banget. Biasa saja. Dewi Prameswari, bajumu kayak cewek malam aja. Mau godain siapa lagi? Sih, memalukan sekali, Pak Arman. Kamu jangan-jangan gak dapet kasih sayang dari Pak Arman ya? Datang ke acara ini buat godain cowok? Ibu Rika baru aku hajar, balik lagi cari ribut. Pasti gara-gara ibu mertuaku yang baik ada di sini, diperalat buat nyerang aku. Baik-baik saja. Kamu bikin heboh aja sekalian, aku bantu. Lihat sendiri kan? Dewi Prameswari baru cekik aku. Tunggu, ibu angkatku akan datang dan takkan biarkan kamu. Ibu angkatmu memang tak suka padaku. Cari masalah sama aku, ya? Aku minta maaf, boleh kan? Atau nanti pas pulang ke rumah aku disuruh jongkok lagi deh. Kamu, apa maksudmu ngomong begitu? Aku nggak bilang begitu tadi. Nyonya Arman tega menyiksa menantunya. Dewi Prameswari, Ibu angkat. berani sekali sakiti Ibu Rika. Bu, tadi aku nggak sengaja, aku minta maaf, tolong jangan hukum aku. Ibu angkat dia itu sengaja, Bu. Beneran deh Nyonya Utama Arman emang galak banget. Ia nggak bela menantunya sendiri, malah bela orang luar. Bu nggak apa-apa kan? Dewi Prameswari, kamu sengaja, ya? Aku cuma balikin ke kalian, kalian kasih obat di pesta Suryawan. Mau bikin aku dipermalukan orang lain, sayangnya, aku masih beruntung. Lolos. Kalian kira ini sudah memalukan, ya? Nyawaku hampir melayang. Jika sempat, aku pasti akan membalas lebih. Oh iya. Hampir lupa bilang ke kamu penampilanku hari ini itu loh, Pak Arman, kamu suka banget, tahu. Aku disuruh pulang lebih awal malam ini. Akhirnya kamu datang, Pak Arman. Barusan Dewi Prameswari, dia jahat sama mama angkat. Dia penyebabnya. Tidak bantu ganti baju. Benar, ya? Kelihatan kok. Mau balas dendam? Bilang saja ya. Jangan kasar. Bukannya tadi bilang. Aku suka sama bajumu yang berangkat punggung itu. Kalau kamu nggak suka. Sekarang lagi ngapain? Kenapa semua harapanku baru bisa terwujud saat aku hampir mati?
Pak Arman. Memaksa menikah juga melanggar hukum. Orang macam apa sih? Hatiku sudah mati, orangnya juga mau mati, masih digoda juga mau bikin aku mati gak tenang ya. Para tamu sekalian, lelang amal kita akan segera dimulai. Silakan pegang nomor peserta Anda. Mulai lelang. Barang pertama hari ini adalah gelang batu biru King Dai. Itu adalah mahar dari ibu saya. Harga awal 1 miliar. Mama angkat Kak Arman, aku dengar katanya kalau jantungnya lemah harus pakai gelang batu biru King Dai, katanya bisa bantu meredakan jantung berdebar. Rika, ya penyakit jantung. Pak Arman, kamu menangkan helang itu dan berikan ke Rika saat kecil, kan? Itu warisan dari ibunya Dewi. Mana yang lebih penting, hidup apa mati? 5 miliar. Kak Arman, naikkan lagi dong harganya. Jangan bersaing dengan saya, Pak Arman. 10 miliar. 20 miliar. 30 miliar. 50 miliar. Gelang ini kok mahal banget, ya? Mereka kerja apa, ya? Menurutku, Pak Arman itu kayaknya malah menikmati banget situasinya. 60 miliar. 100 miliar. Sebulan saja aku mau pakai. Masih aja mau rebutan sama aku? 150 M. Lihat gak, Pak Arman tetap sayang sama aku. Ini dia nawarin buat aku, loh. Pak Arman, kamu emang baik banget. SIP. Tidak mau. Kesel banget aku. Hampir mati aja masih bisa marah. Harusnya aku ketawa aja. Ketawa, biar mereka marah. Pegang nih. Buat aku? Iya dong. Memang ini buatmu. Lihat, kok kamu pelit banget sih? Seru juga ngecek kamu, ya. Kamu gak takut? Apakah Ibu Rika marah? Kenapa pikirin dia? Dia itu cuma naksir ibuku sepihak aja. Aku sama kamu, sama-sama gak suka dia. Karena kita gak suka dia. Sayang gak aku? Tengok. Gak mungkin orang bisa bilang cinta dalam hitungan hari. Mana mungkin sih, cuma beberapa hari aja, tiba-tiba bilang gak cinta lagi. Mau nikahin Dewi? Suka dia nggak? Kakek yang suruh, terpaksa nikah. Jika dia patuh dan jalani peran menantu Arman dengan baik, aku akan terima. Aku sudah lama ingin memberimu ini. Apa maksudmu? Aku setuju, aku ingin bercerai denganmu. Jangan bercanda. Aku ngaku. Aku memang tidak adil padamu. Bisa berubah sekarang, oke? Udah telat. Kenapa telat? Padahal ada waktu 3 tahun. Kamu gak pernah mau ngerti aku. Sekarang masih sempat apa? Dewi Pram. Prames. Beri aku satu lagi. Maaf. Aku gak mau buang waktu untuk urusan cinta-cintaan seperti ini. Dewi Prameswari. Dewi Prameswari. Pak, keributan di proyek timur. Periksa dulu. Perasaan yang tertunda. Lebih murah dari rumput. Bu, kita mau kemana? Ke pemakaman. Udah malam gini, mau ke rumah duka? Mungkin kita datang lagi besok siang aja, gak perlu buru-buru. Udah malam juga. Tapi aku memang agak buru-buru. Lagi pula, kalau urusan ini kelar, tidak ada penyesalan. Semua toko sudah tutup,
Mungkin kita datang lagi lain hari? Telepon aja dulu. Oke. Silakan kemari, Bu. Layanan pemakaman kami lengkap, Bu. Fokus pada premium, dari baju duka hingga ziarah. Cukup lengkap, Bu. Saya mau deposit 5 miliar di bawah nanti. Berapa banyak uang arwah? Ini. Keluarga sudah tidak akur setelah cerai dengan Pak Arman. Rasanya tidak ada yang bantu urus akhir hidup saya. Jadi, saya persiapkan sendiri agar aman. Deposit dulu 1 miliar, nggak apa-apa. Acara pemakaman bisa custom nggak? Bisa, Bu. Mau nuansa sedih, tenang, tradisional, atau barat, bisa diatur. Bisa nggak disiapin 10 cowok berotot buat nari striptease di pemakaman? Harus yang badannya keren banget, ya. Uang nggak masalah. Bisa, Bu. Ini untuk siapa? Bu, keluarga siapa? Saya sendiri. Hah? Bu, ibu nggak apa-apa? Oke. Formulirnya udah saya tanda tangan. Selanjutnya, tinggal santai aja. Makan enak, santai. Pak Arman pura-pura mati. Bicara cerai, dia langsung kabur. Aku terpaksa cari dia sendiri. Hampir celaka, orang gila nyekap ibu hamil mau lompat. Jangan bergerak sembarangan. Ibu hamil itu, dasar. Panggil Pak Arman ke sini. Suruh dia minta maaf sama gue, atau gue bunuh dia. Dendam sama Pak Arman? Jangan sakiti ibu hamil. Saya istrinya. Biar gue aja. Istrinya dia? Iya. Bener kok. Lepasin dia, gue gantikan posisinya. Bahaya. Saya orang paling berani di kota angkasa. Dia itu hamil. Tahu nggak, kalau terjadi sesuatu, bisa 2 nyawa hilang. Lo mau Sandra, biar gue aja. Bak, ini bahaya banget. Lo, jadi gue bodoh, ya? Lo ngaku istri dia, gue harus percaya. Saya tak pernah dengar Pak Arman sudah menikah. Merasa nggak dihargai sebagai istri. Apa buktinya? Gue punya buku nikah. Lo, kalian, jangan dekati gue. Mundur, panggil Pak Arman ke sini. Jauh-jauh. Selalu bawa buku nikah biar mudah urus cerai. Sekarang malah kepake. Kita. Tukar Sandra. Lo ke sini. Dewi. Maaf. Kamu memang istrinya. Kamu bikin keributan begini. Dia bisa pikir aku sengaja menjebak. Drama ini bikin dia makin tertekan. Kamu juga benci dia? Tidak benci. Nggak penting lagi. Apapun yang kamu mau, bilang saja. Lepaskan dia. Ingat aku? Benar. Orang sebesar kamu, pasti nggak bakal ingat aku. Tapi, aku ingat kamu. Gara-gara kamu, aku kehilangan pekerjaan, istri sama anakku juga ninggalin aku. Jangan gegabah. Kalau mau kerja atau uang, aku bisa bantu. Lepasin dia, ya. Dia ternyata cukup peduli padamu. Dia nggak seburuk yang kamu bilang. Aku merasa dia masih peduli padaku. Apa ini artinya? Bisakah aku mati tenang? Prameswari. Jauhi. Punyaku bang, boleh nggak aku angkat telepon sebentar? Mungkin ada hal penting. Tolonglah. Kamu Sandra, bisa lebih profesional? Kenapa sih teriak? Angkat telepon aja, nyebelin banget. Halo? Ibu Dewi Prameswari, dari RS Utama, bagian administrasi. Mohon maaf, ada kesalahan di laporan terakhir. Kesehatan Anda baik-baik saja. Maksud Anda? Saya nggak kena kanker? Anda bebas kanker. Pergi sana. Ini takdir gue harus tamat atau sebenarnya belum waktunya? Bang. Gue juga nggak motot pengen mati kok. Kita semua hidup baik-baik aja, nggak enak apa. Jangan, bro. Ternyata lo juga takut mati kayak gue. Semua kata udah gue keluarin.
Oke. Gue nekat aja deh. Bang bareng-bareng yuk. Bat. Tenang dulu. Jangan sampai nggak ikut. Kenapa bengong? Cepat bantu pegang. Lo gila ya? Gue nggak gila tuh, lihat. Gue kan berhasil nyelamatin Sandra. Lo curang. Hidup itu asyik. Hampir celaka. Lo beneran gila deh. Pak Arman berani nolong orang itu kewajiban setiap warga negara, wah. Pahlawan nih. Santai aja, jangan lebay. Kamu baik-baik aja? Gue baik-baik aja, malah tambah semangat. Lain kali belum tentu seberuntung ini. Mood gue lagi oke. Jangan rusak mood. Salah diagnosis begini jarang terjadi. Kok bisa kena gue sih? Gue ini dokter. Lo. Awas, ya. Saya dokter asli. Bulan ini sudah 3 kali saya tangkap kamu. Selalu kabur nyamar jadi dokter. Bawa saja. Lo beneran sakit. Lo kena penyakit parah. Umur lo nggak bakal lebih dari sebulan lagi. Dia yang bikin laporan bilang ke gue kalau gue kena penyakit parah itu. Siapa dia? Dewi P. Ngapain ketawa? Oke. Lagi seneng aja. Hidup ini layak dijalani. Hari ini gue senang banget. Ayo naik motor keliling. Kok lemah banget sih? Baru segini aja udah nggak kuat. Ayo lagi. Mending nggak usah. Gue lihat lo lama banget, jadi gue udah cetak ulang dokumennya. Ayo, kita masuk urus suratnya. Dulu kamu bilang sibuk. Ada waktu sekarang. Tapi lo tetap pengen cerai. Siapa tahu musibah atau besok yang datang duluan. Sekarang gue cuma pengen nikmatin tiap hari aja. Oke, kalau lo nggak mau tanda tangan, tunggu aja pengacara gue. Kalau Pak Arman merasa nggak enak, bisa kok tambahin kompensasi di perjanjian cerai. Mau cerai beneran? Kenapa dulu tidur denganku? Kamu kan laki-laki dewasa. Emangnya kamu rugi apa? Rugi? Baru pertama kali juga. Kecuali temani aku semalam lagi. Bukan gitu. Kamu pakai status apa buat ngomong kayak gitu ke aku? Istri sama suami. Korban sama pelaku. Aku. Dan kamu. Kami pasangan suami istri, sah secara logika dan hukum. Memang ada benarnya juga, sih. Jadi sekarang kita sah secara logika dan hukum. Jangan selalu tergoda. Sebenarnya dulu kamu tanya, aku cinta kamu? Sekarang aku jawab, dulu aku gak mau terjebak perjodohan bisnis, jadi aku cuekin kamu. Tapi aku pernah coba deketin kamu. Saat lihat kamu bahagia banget, selalu kerja keras tanpa mengeluh. Aku penasaran. Sampai kapan bisa tahan? Sudah lewat 3 tahun. Aku ngaku tertarik padamu, sedikit baper juga. Belum pernah pacaran. Tidak tahu apakah ini cinta. Aku gak mau buat kamu tertekan, cuma mau bilang. Kasih aku kesempatan. Kamu jadi diri sendiri, aku juga. Aku bakal kejar kamu. Halo? Banyak cowok ganteng baru di Heaven 8. Dewi. Seriusan? Tungguin, aku Otu. Dewi. Cowok seganteng itu semua kamu tolak, kamu gila ya? Mungkin saja. Pak Arman memang lebih ganteng. Kamu. Pamer mesra di depanku berani sekali. Tak bisa begitu. Ambil minum sebentar. Tetap di sini ya. Rekan Susi. Pak Arman, semua pintu keluar kota Cemerlang sudah diawasi dan gudang luar kota sedang diperiksa. Dewi Prameswari bilang ingin hidup sampai 100 tahun hari ini. Gimana dong?
Cepat gudang pinggiran kota. Ini di mana sih? Apa-apaan sih ini? Sebulan ini, hidup bisa tenang? Ada orang nggak? Ada orang nggak? Berapa dia kasih? Aku beri 10 kali lipat tanpa tanya siapa. Pakai tunai, siapkan mobil, pokoknya aku nggak lihat wajah kalian, aku bahkan bisa bantu sembunyikan perjalanan kalian. Gimana? Kamu paham aturan main juga. Tapi kita kerja tetap ada prinsipnya. Bro, ayo. Oke. Dewi Prameswari. Dewi Prameswari, kamu gak apa-apa kan? Jangan takut, aku udah datang. Pak Arman, kenapa kamu ada di sini? Kamu, bukannya kamu bilang gak akan ada yang datang buat kamu? Bro, maju. Oke. Aduh. Masih punya prinsip? Nyaris mati aku. Belum dilepas juga. Kamu sebentar lagi mati. Iya. Aku juga nggak lama lagi hidup. Kalau nggak percaya, aku punya bukti pembayaran makam. Biar aku. Bang, apa yang dia bilang itu beneran? Dia beneran beli makam. Aduh. Hidup kamu parah banget sih. Kita gak ada niat nyakitin kamu kok. Kita juga cuma disuruh orang. Cuma mau nakut-nakutin kamu doang. Kita bakal bebaskan kamu nanti. Buka cepat. Orang-orang, tangkap semuanya. Pak Arman, jangan kasar. Dengar penjelasanku. Kamu berani-beraninya bohongin aku. Kamu udah sia-siain perasaanku. Aku hajar kamu. Pak Arman. Benar-benar. Mati gara-gara kamu. Sudah sadar? Ada yang masih sakit? Kakak besar. Kamu siapa? Dokter, ya? Ingat kenapa kamu ke rumah sakit? Ini di mana, ya? Mama mana? Mama, kamu di mana? Jangan main petak umpet sama Ling-Ling, ya, Ma. Mama. Duduk dulu, ya? Boleh? Duduk dulu. Ayo. Dewi Prameswari jadi berani karena salah didiagnosa kanker, tak takut apa-apa. Tak percaya dia masih berani seperti itu. Hari ini harus benar-benar dikasih pelajaran. Jangan sampai dia lolos. Kakak besar, beliin permen dong. Dewi Prameswari, kamu benar-benar genit banget, ya, dimana-mana bisa aja deketin cowok. Hari ini aku bakal kasih pelajaran buat kamu, perempuan gak tahu diri. Rumah sakit bukan tempat buat ribut. Usir nenek sihir itu segera. Berani bilang aku nenek sihir? Akan kuhajar. Dewi Prameswari takut banget nih. Aku udah nangkep kamu. Lepasin Dewi Prameswari. Lepasin dia. Pak Arman, kamu lihat nggak? Anak bandel ini dia malah manggil aku nenek sihir tua. Nenek sihir tua galak banget deh. Dewi Prameswari takut. Pasien mengalami gejala demensia dan penurunan usia. Demensia? Maksud kamu Dewi Prameswari sekarang jadi bodoh gitu? Dewi Prameswari tuh nggak bodoh. Dewi Prameswari, sebelumnya kamu ngamuk, sekarang kamu pura-pura bodoh. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Udah cukup. Silakan keluar. Loh, kok gitu, dia cuma pura-pura aneh? Aku bilang kalian keluar dulu, jangan ganggu dia. Kamu mantan suaminya kan? Belum cerai juga. Nanti ke ruanganku, ada hal penting soal perawatan pasien. Biar asistennya urus. Ngaku bukan mantan suami. Kakak mau kemana? Dewi ikut. Dewi, kamu benar-benar lupa aku? Kamu siapa sih? Aku suamimu. Kamu lupa ya? Suami? Itu yang bisa ciuman terus punya bayi bareng itu ya?
Tetap di rumah yang tenang. Saya segera kembali. Mau beli permen? Kan? Aku pengen makan permen. Asisten rumah tangga akan mengantar. Iya. Dewi Prameswari benar-benar tampak bodoh. Dokter bilang dia sementara kehilangan ingatan. Kalau dirawat baik, bisa sembuh. Tapi aku gak berharap ibu bisa rawat dia dengan baik. Jangan coba tindas dia, Bu. Paham. Mama angkat menurut ibu gimana orang yang sehat-sehat aja. Kok tiba-tiba jadi bodoh gitu dia pura-pura nggak sih? Orangnya licik banget, aku coba tes aja. Pasti ketahuan. Apakah pembantu rumah tangga datang untuk mengantar permen ke Ling Ling? Siapa yang kamu sebut pembantu rumah tangga? Mama bilang Ling Ling harus sopan kalau umur kamu segini nggak boleh dipanggil Mbak. Panggil ibu saja. Kamu nih. Ayo main gunting kertas, Dewi Prameswari. Ayo Ling Ling paling suka main gunting-gunting kertas. Pintar banget. Kamu ambil deh buku nikah yang sampul merah itu keluarin kita gunting-gunting itu aja. Oke. Bantu aku. Jangan bunuh aku. Simpan gunting. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Potong buku nggak seru, manik-manik baru asik. Lihat deh, bling-bling banget. Dewi pasti sengaja, ya. Angkat, MA. Kalau mau lebih keren. Jangan dekat. Tumpuk-tumpukan. Aku juga mau. Dewi Prameswari. Minggir. Minggir. Kamu injek hidungku. Tumpuk-tumpukan seru banget. Ada orang di sini? Kamu juga mau main? Seru banget. Seru sekali. Maaf, Bu. Dewi Prameswari. Kamu sengaja, kan? Kunci dia di dalam ruangan. Kamu nyakitin aku. Aku bakal bilang ke Pak Arman. Di keluarga Arman, menantu sakit jiwa jadi bahan ketawaan. Pak Arman dulu gak suka kamu, sekarang kamu bodoh. Makin gak mungkin dia suka. Pengacara akan kirim surat cerai ke kamu, tunggu saja. Kalian gak seru. Aku mau cari Pak Arman buat main. Ada apa ini? Terkejut sekali. Kamu nabrak aku. Namamu siapa? Mas Arman. Tadi, perempuan tak tahu diri itu mau nusuk aku pakai gunting. Dia juga neken mama angkat. Jelas-jelas dia cuma pura-pura. Cepat, sini. Bawa dia ke keluarga Prameswari sekarang. Biar mereka lihat cara didik anaknya. Usir Ibu Rika sekarang. Jangan biarkan dia masuk rumahku lagi. Mas Arman. Bukan aku. Rika. Bukan aku. Ibu Rika. Mau ngusir dia. Rika. Mas Arman. Ibu Rika. Sudah ingat semua? Sudah ingat semuanya. Katamu ada yang beri aku permen. Di mana? Terima kasih, Pak. Aku saja. Apa sih itu cerai? Mereka bilang kita harus cerai. Apa Dewi Prameswari yang salah? Kamu baik kok. Patuh juga. Jangan pikirkan pendapat mereka. Benturan luar dan tekanan dalam menyebabkan gangguan ingatan, Nona Dewi. Stimulasi jangka panjang. Benar. Lingkungan sejak kecil, tekanan kerja, dan perhatian setelah menikah semua berpengaruh. Saya lihat Nona Dewi menyelamatkan ibu hamil di atap langit.
sifatnya baik dan bersemangat. Dukungan keluarga menentukan pemulihan. Pak Arman makan. Kotor, nih. Oke. Sendiri saja. Oh. Pak Arman, punyaku beda, loh. Mau coba punyaku? Mau coba punyaku? Saya mau ganti. Oke. Dewi Prameswari, kamu baik-baik? Ini rumahku kok. Iya. Sering ketemu keluarga biar cepat sembuh. Apa Pak Arman dan Dewi Prameswari sudah pulang? Pak Arman, saat dengar mau antar Dewi pulang, Tante langsung siapkan makanan favoritmu. Ayo, masuk ke dalam. Masih takut orang? Biarin dia di rumah sendiri, nanti juga baikan. Gak mau masuk. Aku antar Dewi pulang supaya kondisinya membaik. Jangan ganggu Dewi Prameswari, atau kalian takkan hidup tenang. Santai. Jika ada yang ganggu, telepon aku. Biar kamu rebut grup Prameswari, memang karma ya. Kenapa nggak panggil orang lain? Kamu galak banget, kayak dukun aja. Tahu. Dia lagi sakit. Gak dengar ancamannya Pak Arman tadi? Rawat baik-baik. Rawat baik-baik. Santai aja. Bikin dia sengsara kalau nggak bisa mati. Dewi Prameswari, main sama ayah, jangan pakai kursi roda. Tak mau. Ada mangga di dalam sini. Keluar. Dewi, aku buatkan wedang gula dulu. Manis, bro. Dewi Prameswari alergi mangga, kalau dia pura-pura bodoh pasti dia nggak akan makan itu. Ibu tiri putri salju kasih putri salju apel beracun, kamu juga mau gitu? Kamu ini ngomong apa sih, aneh banget, cepetan makan nanti nggak enak lagi. Iya. Makan yuk. Ayo. Ayo makan, makan. Masih mau tambah gula? Kenapa sih banyak banget maunya kamu? Ayo makan. Kamu bukan orang jahat, kan? Kamu ngapain? Dewi Prameswari itu sopan yang tua, makan dulu. Aku bilang kamu pura-pura bodoh ya, aku alergi kacang tanah, kamu nggak tahu ya. Kamu galak banget, aku mau cari Pak Arman. Ulang. Aku nggak galak lagi kok, aku ajak kamu main game, mau nggak? Beneran. Pernah main petak umpet, kan? Hari ini kita main petak umpet, ya? Iya, ayo Dewi Prameswari suka. Yang penting kamu senang, sembunyi duluan, aku cari nanti. Oke. Aku mau sembunyi biar tak ada yang menemukan. Sembunyi baik-baik, ya? Jangan keluar dulu biar tak ada yang menemukanmu. Cewek licik di bawah itu, pasti kamu udah tahu, kan? Ibumu dulu juga meninggal di situ. Ibu dan anak, pergi ke sana, kumpul saja. Kok masih belum ada yang nemuin aku, ya? Ada orang nggak sih? Dewi Prameswari takut. Aduh, Pak, tempatnya di sini. Pak, Bapak belum tahu. Ya, ibu itu dulu di sini sama sopir mereka berdua. Ngelakuin itu di sini, aduh saya aja malu niruin buat Bapak. Perempuan murahan mau saya hajar sampai mati dia, ayo.
Wanita nakal. Berani selingkuh sama saya? Saya nggak salah, Pak. Saya cuma minum air dari Bu Ratih, lalu nggak sadar. Saya ingat semuanya. Untung ada tempat ini. Dewi Prameswari durhaka itu di mana? Suruh dia turun makan malam. Iya, benar. Nggak tahu juga dia keluyuran kemana. Biar aku cek ke atas. Seharian dikurung. Mari kita lihat, dia masih berani? Aduh, ada apa ini? Gudang kebakaran. Apa? Dewi Prameswari ada di dalam. Apa? Dewi Prameswari. Liling. Dewi Prameswari. Dewi Prameswari, Dewi Prameswari. Cepat, padamkan apinya. Cepat selamatkan Nona. Dewi Prameswari, Dewi Prameswari. Di mana dia? Aku juga nggak tahu. Tidak tahu? Kamu yang bawa orang itu ke sini dan sekarang dia hilang. Kamu bilang tidak tahu? Bukan begitu. Api sebesar itu, mungkin dia ikut berbakar. Dia itu anakmu juga. Sekarang nggak tahu kemana. Kamu masih mau nutupin dia? Bukan gitu. Kan belum jelas juga. Iya, benar. Sekarang aku baru paham. Mengapa Dewi di sini? Bisa menyebabkan amnesia. Nona besar sudah ditemukan. Sudah ketemu. Sudah ditemukan. Dewi Prameswari. Aku kaget sekali. Kenapa jatuh? Ke rumah sakit yuk. Astaga. Ini semua barang kesayanganku. Loh, nilainya miliaran rupiah. Kamu masih aja injek-injek. Tante, apa tante nggak suka sama aku ya? Tadi siang tante ngurung aku, sekarang malah dorong aku lagi. Berani sekali kamu. Kamu yang nyalakan api, kan? Mau bakar Dewi Prameswari? Aku. Aduh. Aku. Aku tadi di sana takut banget. Tempatnya gelap banget, loh. Kamu harus jelaskan. Jika tidak, aku laporkan kalian atas percobaan pembunuhan. Aku bikin kamu jadi pelupa, aku bikin kamu ceroboh. Aku sebagai ayah ini selama nggak benar-benar merugikan kepentingan sendiri tetap aja selalu cari aman. Minta maaf ke Pak Arman dan Dewi segera. Pak Arman, maaf ya. Aku gagal jaga Dewi Prameswari. Dewi Prameswari, kamu nggak apa-apa kan? Pak Arman, kita satu keluarga. Dewi Prameswari baik-baik saja. Ayo hentikan ributnya. Jangan salahin tante lagi. Dewi Prameswari suka main sama tante kan? Tante senang main dengan Dewi Prameswari. Iya. Ya udah, main aja biarin aku bantuin mama balas dendam. Dewi Prameswari suka sekali mengadakan pesta minum-minum. Bikin pesta minum lagi ya? Aduh, masalahnya cuma segitu. Tante bikinin deh buat kamu, hahaha. Aku akan suruh orang awasi kalian jika terulang. Aku gak bakal maafin kalian. Gak bakal. Tante Dewi Prameswari mirip Putri Salju nggak sih? Mirip, pasti mirip dong. Dewi Prameswari itu paling cantik sedunia kayak Putri Salju. Sama-sama bodohnya. Abis hari ini semua orang bakal tahu, anak keluarga Prameswari nyonya muda keluarga Arman itu orang bodoh. Kalau orang bodoh ketahuan selingkuh sama orang lain tinggal tunggu aja diusir dari keluarga. Arman kehilangan perlindungan Pak Arman, saham perusahaan cepat atau lambat bakal balik ke tanganku. Tante, Pak Arman kok belum datang ya?
Ayo, jangan pikirkan dia. Mari makan kue kecil berkrim itu. Oke, Dewi Prameswari paling suka makan kue kecil, kan? Makan pelan-pelan di sini ya. Aku kesana sebentar buat menyapa. Jangan pergi sembarangan. Putri sulung Arman benar-benar gila ya. Tetap keluar, benar-benar memalukan. Sudah curiga sejak pesta kemarin, ternyata dia memang gak waras. Kalian mau makan gak? Maaf, aku gak mau. Orangnya sudah kuatur, kerjakan cepat, jangan lama, bawa dia ke lantai 202. Jangan sampai ada yang lihat. Siap, Bu. Kalau udah kayak gitu jadi gampang dibully ya. Dewi Prameswari. Dulu, ibumu aja yang gak gila. Tetap aja kalah sama aku. Sekarang aku hadapin kamu yang udah kayak gini jauh lebih gampang buat aku. Menurutmu aku ganteng atau suamimu? Maaf, aku pergi duluan. Di sana masih ada teman. Sampai jumpa, kakak. Makan kue ya. Dewi, kalian berdua kenal ya? Pak Arman kok belum datang juga sih? Papa mana? Mereka bakal datang waktu kamu ada masalah. Pak Arman itu lagi jemput papa kamu makan kue kecil sebanyak itu pasti haus kan? Tunggu bentar ya. Nih. Maaf, aku nggak sengaja. Baju ini mahal, kamu tahu? Kok bisa ceroboh begitu? Maaf banget aku. Gak apa-apa, santai. Minum cepat. Minum. Oke. Kamu juga minum. Oke, cheers. Enak, aku mau lagi. Jangan minum lagi kalau kebanyakan nanti perut kamu sakit. Kamu kenapa? Tante. Kok kamu muter-muter sih? Aku lagi muter-muter nih, sekarang kepala kamu pusing gak? Mari aku antar kamu istirahat, boleh? Ayo ikut aku, yuk ayo. Aduh, istirahat nyenyak ya, jangan cari papa. Orang yang kerjanya nyakitin orang lain itu bikin jenuh. Aduh, kamu kenapa sih? Tahu nggak, baju ini mahal banget. Ih, kamu. Maaf ya, aku nggak sengaja kok. Maaf, ayo cepetan minum. Minum, yuk. Oke. Ikut minum, yuk. Oke. Cheers. Harusnya sebentar lagi sampai ya. Dewi. Kenapa di sini? Pak Arman, kamu datang ya, tante suruh aku nunggu di sini. Dia udah masuk lama banget. Dia masuk sendirian? Ada orang bareng dia enggak? Aku nggak tahu. Kalian kok nggak pakai baju sih? Malu dong. Jangan lihat. HM. Kurang ajar. Berani selingkuh sama aku. Dengerin dulu, Pak. Aku nggak tahu apa-apa. Keluarga ini sial. Perempuan tak tahu malu. Selingkuh sampai ke sini. Bukan begitu, Tuan Tua. Saya benar-benar dijebak orang. Aduh. Kamu telanjang mau kemana? Hah? Masih mau kabur juga? Saya juga disuruh orang. Ada yang kasih saya 100 juta. Disuruh masuk ke kamar ini. Katanya nggak usah peduli apa-apa. Siapa sangka dia begitu masuk langsung masa saya. Sudah. Tutup mulut kamu. Hina. Mau saya hajar sampai mati. Aduh, Tuan Tua. Dulu juga gitu ke mama saya. Saya benar-benar dijebak. Sumpah. Saya nggak tahu apa-apa. Itu dia. Anakmu kasih saya jus. Jus?
Saya juga minum jus itu. Kamu pura-pura bodoh, kan? Jus itu aneh. Kamu tukar gelasnya ke saya, ya? Enggak. Saya minum jus itu kok. Saya juga makan kue. Emang kue itu nggak boleh dimakan? Kamu yang pura-pura bodoh. Hari ini saya bikin kamu berhenti pura-pura. Mau saya robek mulut kamu? Gak ada bukti. Jangan sembarangan menuduh istri saya. Makanan dan jus di sini dimakan semua orang. Kok cuma kamu yang masalah? Sekarang malah nyalahin Dewi Prameswari. Bu Dewi terlalu sering disakiti di keluarga Prameswari. Dia tak perlu tinggal di sana. Yang tadi kita omongin, tinggal tunggu keputusan Anda saja. Jangan khawatir, Pak Arman. Keluarga Prameswari takkan menampung perempuan seperti ini lagi. Pak Surya, saya sudah lama di keluarga Prameswari. Tolong percayalah pada saya. Jangan bikin malu lagi. Cepat pergi dari kota angkasa. Ayo. Pak Surya, dengarkan dulu, ini hanya salah paham. Akhirnya, balas dendam dengan cara yang sama Ibu Ratih waktu kamu memutuskan goda laki-laki. Ini kamu seharusnya sudah tahu dia memang orang yang dingin dan egois seperti itu. Apakah kamu oke? Lebih baik jarang datang ke tempat yang lingkungannya ribet. Dewi Prameswari mau kemana aja terserah dia, yang penting dia senang soal kamu. Dokter Hendra, apa nggak terlalu khawatir sama istri saya? Dokter perhatian sama pasien itu wajar, tapi sebagai keluarga, Dewi Prameswari Pak Arman kayaknya malah kurang peduli ya. Sahabat baik itu nggak boleh bertengkar. Dewi Prameswari, ayo pergi. Dewi Prameswari. Aktingmu biasa saja, tapi suamimu masih mau bantu. Dia sayang banget sama kamu. Arman. Tukar jus itu seru banget ya, kalau gagal mau lihat kamu gimana nanti. Ih, Arman nakal. Aku udah cek CCTV kamu yang tukar jusnya. Kamu juga tahu Ibu Ratih yang kasih obat di jus itu. Arman ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Masih pura-pura kamu udah balik ingatan kan? Pak Arman gangguin aku. Ini sih belum seberapa gangguin. Pak Arman. Gangguin antara suami. Istri memang begini. Pak Arman nakal. Kalau kamu masih mau main, ya udah aku temenin main. Aduh, Dewi Prameswari, kenapa sih kamu gampang banget tergoda? Dia cuma badannya bagus dikit, skillnya juga okean dikit. Bikin kamu seneng aja kok. Kalau terus begini, gimana aku bisa cerai coba? Pak Arman benar-benar sayang istrinya. Iri deh, kapan ya ketemu pangeran impian? Aku mau ke taman hiburan ceria. Gak boleh. Aku khawatir kalau kamu jauh. Ayo, jalan. Cowok brengsek ini tahu aku pura-pura. Biar saja dia menderita beberapa hari. Arman. Aku mau makan es krim. Pagi tadi kamu sudah makan banyak. Sebentar lagi waktunya makan siang. Aku tetap mau makan. Bu Dewi, silakan kembali dulu. Pak Arman, saatnya rapat. Iya, saya tahu.
Oke, saatnya rapat sekarang. Ayo jalan. Mengenai data terbaru. Lihat ke layar, ya. Wah. Aku sekarang cuma anak 5 tahun. Wajar kan suka Peppa Pig? Belum puas main? Mau coba main yang lain gak? Pak Arman jadi marah, loh. Aku ajak ke kantor agar kamu belajar banyak, bukan cuma soal grup Prameswari. Bila aku kenapa-kenapa, kamu bisa urus grup Arman juga. Lupakan soal cerai lagi. Ayo, ikut ke taman hiburan ceria. Dasar perempuan gak tahu diri gara-gara kamu aku diusir dari rumah, aku bakal bikin kamu bayar mahal. Dewi Prameswari, aku bakal bikin kamu mampus. Kebanyakan makan es krim, nih. Dewi Prameswari, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Suamimu khawatir sama kamu. Dia minta aku bantu cek ke sini. Nggak apa-apa, makasih. Kan udah dibilang, jangan makan permen kebanyakan. Kayak anak kecil aja. Emang aku anak kecil kok. Masih pura-pura, ya? Bisanya nyiksa aku terus. Bunga ini buat aku ya. Ini hari mengenang ibumu. Mari kita jenguk beliau. Ayo sana. Ngobrol pelan-pelan sama mama kamu. Aku gak akan dengar, kok. MAH, aku udah lama banget gak jenguk mama. Sebulan terakhir ini, banyak banget yang terjadi. Secara keseluruhan, aku masih cukup beruntung. Cuma, aku agak ragu. Menurut mama, aku sebaiknya kasih kita berdua kesempatan sekali lagi nggak? Hati-hati. Pak Arman, bertahanlah. Aku akan telepon ambulans. Handphonenya di mana? Ada orang nggak? Ingatanmu sudah kembali, ya? Sopir, cepat panggil ambulans. Jangan cerai, ya? Bisa? Sudah saat genting begini, kamu masih ngomongin itu. Pak Arman,
bangun dong. Ayo, bangun. Pang! Ada orang nggak? Dewi Prameswari. Pembawa sial. Kamu yang bikin mamamu sendiri meninggal. Sekarang malah bikin Pak Arman luka parah kayak gini. Kalau sampai anakku kenapa-kenapa, aku nggak bakal biarin kamu. Lepaskan dia. Kalau kamu sentuh lagi, aku lapor polisi. Selingkuhannya datang. Ini bukan soal Dr. Hendra. Kamu malah belain dia sekarang. Anakku belum mati. Jangan harap kamu bisa bawa harta keluarga Arman buat ngelakuin hal-hal kotor kamu itu. Dokter, gimana kondisinya? Pasien koma, pindah ke ruang intensif. Kenapa kamu belum juga sadar? Kamu sengaja ya biar aku merasa bersalah, gitu? Sebenarnya aku udah lama maafin kamu. Kita sudah lama saling cinta. Mana mungkin bilang lupa langsung bisa lupa. Bu, Rati sudah tertangkap. Cepat. Berhenti. Dewi Prameswari. Ternyata kamu pernah kesini? Kamu pernah paksa orang bawa aku kesini. Lupa lagi? Oke, aku bantu kamu ingat. Kamu fitnah mamaku selingkuh sama sopir. Bikin dia malu berat. Kamu udah tahu semuanya? Aku dari dulu udah tahu. Cuma waktu itu kamu murung aku di sini, aku jatuh dan kebentur kepala lagi. Itu yang bikin aku jadi sadar. Jadi, apa yang kamu lakukan ke mamaku akan aku balas satu persatu. Jus di pesta waktu itu kamu yang tukar, kan? Kamu yang fitnah aku. Obat bius dan preman itu atas suruhanmu, aku hanya melindungi diri. Dibandingin sama semua kejahatan yang kamu lakuin itu nggak ada apa-apanya. Lepasin. Kamu tahu terus mau gimana? Bunuh aku aja? Tidak layak buatku. Tidak adil. Polisi segera tiba. Luka berat, sengaja melukai. Kayaknya bikin kamu di penjara seumur hidup. Maaf, tolong lepaskan aku. Anggap saja aku tidak ada. Kita. Begitu ingat suamiku, sekarang dia masih koma di rumah sakit, ingat semua yang dia alami. Aku ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Pak Arman, ya? Dia bakal mati. Hahaha, bagus banget dia mati. Biarin dia bantu kamu. Dia itu cuma pembawa sial buat semua orang. Bagus banget dia mati. Seseorang. Bikin dia ngabisin sisa umur di penjara. Kamu ngapain? Lepasin aku. Harga saham grup turun drastis. Direktur minta penjelasan dari Pak Arman. Pak Arman masih terbaring koma di rumah sakit. Kalau mereka bisa buat Pak Arman bicara, aku ingin ucapkan terima kasih. Bu, para direktur menunggu di depan kamar Pak Arman. Karena mereka udah datang sendiri, aku juga nggak takut sama masalah ini. Kami harus masuk untuk cek kondisi Pak Arman. Apakah Pak Arman dikendalikan? Kami sebagai direksi harus pastikan sendiri. Para direktur. Para dewan, waktu kunjungan sudah habis. Silakan jenguk. Silakan datang lebih pagi besok. Dulu katanya kamu pura-pura bodoh ya. Kamu hanya menipu orang. Ini cuma sedikit bumbu rumah tangga kami. Maaf jika membuat tertawa. Saya nggak peduli urusan rumah tangga kalian. Saham grup anjlok, kita harus pastikan kondisi Pak Arman. Kalau dia nggak bisa tanggung jawab, harus mundur. Ini menyangkut kepentingan ribuan karyawan perusahaan.
Nggak bisa diabaikan. Kalian cuma mikirin diri sendiri, padahal Pak Arman gak pernah pelit. Baru beberapa hari aja, kalian udah gak sabar pengen ngusir dia dari grup. Tapi saham perusahaan jatuh, itu fakta, kan? Pak Arman masih dirawat. Saya akan urus perusahaan sepenuhnya. Mengelola perusahaan bernilai triliun. Tidak semudah belanja baju di mall. Tidak semua orang bisa memimpin perusahaan ini. Kalau gitu, kalian punya kandidat yang lebih baik. Ngomong-ngomong, sejak saya ambil alih grup Prameswari selama sebulan lebih ini, proyek penting sudah berjalan dengan baik. Selain itu, saya istri Pak Arman. Saya punya hak sepenuhnya mewakili Pak Arman. Kamu pintar ngomongnya. Saya nggak setuju. Tidak setuju juga. Oke. Kalau kalian memang nggak percaya saya pimpin perusahaan, perjanjian jual saham ini. Jika kalian tak setuju keputusan ini, ya silakan lepasin saham kalian. Maaf. Kamu mau memaksa kami, ya? Terserah kalian. Pikirkan baik-baik sebelum tanda tangan, silakan saja. Gabungan saham kami juga nggak sedikit, loh. Bisa ambil semua? Silakan tanda tangan, semua akan dibeli sesuai harga pasar, tanpa kurang. Tidak mau tanda tangan. Tanda tangan aja, kenapa nggak tanda tangan? Kami sudah lama kerja di sini. Perusahaan lagi sulit. Masa kita ambil uang lalu pergi? Silakan tanda tangan jika mau. Aku nggak mau. Jangan begitu, mumpung nilai perusahaan masih ada, serahin aja saham ke aku. Kalau nggak, nanti setelah aku ambil alih, kalau terjadi sesuatu sama perusahaan, kalian nyesel udah nggak ada gunanya lagi. Sekarang juga belum ada orang yang cocok, kan? Kalau kamu mau ambil alih, ya silakan aja. Oke deh, karena kita semua demi kebaikan perusahaan. Situasi kayak hari ini nggak mau aku lihat lagi. Ini rumah sakit, jangan ribut. Jangan ganggu pasien yang istirahat. Ayo pergi. Dewi pandai menakut-nakuti orang. Kamu kok tahu aku lagi pura-pura? Aku kan dokter. Tadi kamu kelihatannya tenang, tapi tanganmu gemetaran. Kamu gak serius mau usaha mereka, kan? Kupikir aktingku sudah bagus. Mereka berani lawan yang lemah, tapi tak rela kehilangan disiden tahunan. Aku bersikap tegas, mereka pasti mikir aku benar-benar yakin. Jadi, mereka nggak bakal semudah itu tanda tangan surat transfer. Terus, pernah kepikiran gak, gimana kalau Pak Arman gak sadar-sadar? Itu nggak mungkin. Aku percaya padanya. Kalian saling suka, selalu bersama. Sulit masuk di antara kalian. Ngomong apaan sih kamu? Prameswari. Dokter Hendra, aku ini kenapa ya? Gak apa-apa, Dokter Hendra. Aku pernah salah diagnosis, jadi jujur aja ngomong. Tetap kuat, ya? Hah, susah banget ya pengobatannya. Apa masalah sebenarnya? Jangan-jangan. Serius kali ini ya? Dokter Hendra. Beneran dokter, kan? Kamu dari bagian psikiatri ya? Aku dokter saraf, tapi paham laporan Obginkop. Kamu hamil dan ini kembar, siapin diri baik-baik ya. Kamu yakin? Beneran gak salah lihat? Pasti banget. Pasti benar. Kamu gak mau punya anak, ya? Mau banget. Kamu tahu gak? Aku bakal punya bayi. Dan ini kembar. Kamu pasti bakal seneng banget kan? Tapi kapan sih kamu bisa sadar lagi? Aku capek banget. Kamu beri aku tanggung jawab besar ini. Kalau aku gak kuat harus gimana dong? Bangunlah sekarang. Jual perusahaan, cari pria muda tampan jadi ayah anak-anak. Itu loh,
Dr. Hendra kayaknya cocok banget orangnya perhatian. Pas banget jadi bapak. Bu, kita harus ketemu Pak Gunawan. Tahu, kok. Nyonya, Pak Gunawan dari Nusantara Global, kali ini ibu yang harus terima. Saya takut dia bakal sakiti ibu. Paten yang kita perlukan hanya dari Nusantara Global. Tenang aja, saya bisa handle kok. Andai Pak Arman di sini. Tunggu di sini, nanti kupanggil kalau perlu. Akhirnya bisa bertemu Pak Gunawan yang terkenal. Dewi Prameswari di kota angkasa. Pak Gunawan terkenal tapi tetap rendah hati. Silakan duduk. Saya nggak berani. Prameswari, kalau memang mau kerjasama, pasti ada niat baik dong. Maaf banget. Tidak bisa minum alkohol. Biar saya ganti teh saja. Saya bersulang. Niat kerja sama Dewi Prameswari jelas. Juga nggak terlalu besar ya. Gini aja dari harga yang sudah kita tawarkan grup kami tambah 2% lagi. Baru deh. Niat baiknya jelas. Saya tidak memaksa. Pak Arman sudah tak berdaya. Kamu cewek sendirian. Pegang 2 grup pasti berat banget, kan? Lebih baik temani saya semalam. Saya tanda tangan kontrak sekarang. Kerja sama ini kayaknya gagal. Asisten Fadli. Orang-orangmu sudah kusuruh pergi. Teriak saja. Kalau kamu gak bikin puas, kamu gak bisa kabur. Lepasin aku. Kurang ajar. Pak Arman. Kamu gak apa-apa? Pak Arman. Bukannya kamu masih koma? Sedang apa? Lepasin aku. Berani banget kamu sama aku. Proyek ini takkan jalan tanpa teknologi Nusantara Global. Teknologi Nusantara? Bukan cuma kamu yang bisa pegang. Tahu, kelakuanmu bikin kamu gak bakal bertahan di sini. Asisten Fadli, bawa dia balik ke keluarga Gunawan. Suruh Tuan Tua Gunawan kasih penjelasan ke saya. Ayo pergi. Ayo. Oke. Aku nggak baik. Sama sekali nggak baik. Mengapa baru bangun? Kenapa nggak tunggu aku nikah baru bangun? Mimpi kali kamu. Mau bawa anakku dan nikah lagi? Halo. Mbak Dewi Prameswari dari toko layanan pemakaman. Kapan mau dijadwalkan paket yang Anda beli 8 bulan lalu? Anda yang pesan paket pemakaman lengkap sendiri. Sekarang penipu telepon sampai aneh-aneh gini ya. Siapa yang apes pesan layanan ini? Kenapa terlihat sangat kesal? Barusan ada telepon bilang aku pesan layanan pemakaman. Kok bisa ya orang sekarang? Aku memang beli sendiri. Dewi. Ada apa? Sakit banget. Jangan-jangan mau. Lahiran ya tapi kan belum waktunya. Dewi, jangan panik dulu aku. Saya hubungi Dr. Hendra. Dr. Hendra. Kamu telepon aku lagi, ada apa? Aku ini dokter saraf bukan dokter kandungan, apalagi dokter keluargamu. Jangan dikit-dikit gerakan janin langsung pamer ke aku. Dr. Hendra Dewi mau lahiran. Aku jadi ayah baptis. Cepat bawa ke rumah sakit. Aku segera ke sana. Dr. Hendra hampir tiba. Ayo kita keluar. Dewi,
Jangan tegang ya, kamu pasti baik-baik aja, ayo.